Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang teknik komunikasi keperawatan dalam tingkatan usia lanjut ya atau lansia. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kita belajar dari usia bayi hingga dewasa, ya kali ini kita belajar tentang gimana sih komunikasinya kalau bertemu dengan pasien lansia. Oke, kita mulai ya. Nah, kalian Kalian bisa membayangkan ketika kalian itu berhadapan dengan lanjut usia, ya, karakternya seperti apa, ya. Kalian punya mbah ya, punya Mbah Putri, Mbah Kakung gitu. Nah, Putri, Mbah Kakung kalau kalian ngobrol gimana ya kondisinya? Ya, apakah, ngobrolnya lancar atau ada misalnya mbahnya cerita zaman dahulu, ya, yang atau cerita yang diulang-ulang atau seperti apa, ya. Kalian bisa tahu ya karakter mbah masing-masing mbah itu berbeda-beda, ya. Apalagi karakternya itu kan kalau misalnya sudah lansia, sudah seperti anak kecil lagi, gitu ya. Nah, komunikasi pada klien usia lanjut di slide pertama, slide kedua ya, tadi slide pertama judulnya, kemudian slide kedua, komunikasi pada klien usia lanjut. Karakter, ya kan, perlu kalian ketahui dulu adalah karakternya dulu. Karakter usia lanjut itu adalah adanya perubahan. Perubahan yang terjadi karena pertambahan umur, ya. Pertambahan umur yang bisa didefinisikan antara lain, pertama adalah adanya perubahan aspek fisik. Ya, pasien dengan lanjut usia itu memiliki perubahan aspek fisik. Aspek fisiknya maksudnya bagaimana? Ya, aspek fisik adalah yang tadinya badannya sehat bugar, larinya kencang waktu muda, di usia lanjut sudah nafasnya sudah tersengal-sengal walaupun larinya sebentar ya. Itu ada penurunan aspek fisik, paru-parunya juga sudah kerjanya tidak seperti pas muda, gitu ya. Ada neurologis ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengingat ya, sensoriknya juga penglihatannya, perubahan visual ya, penglihatan, pendengaran, perabaan, semuanya berubah. Semuanya menurun. Nah, kemudian apalagi selain fisik, neurologi, sensorik dan lain tadi ya, penglihatan, pendengaran adalah emosi. Emosi klien usia lanjut pun itu akan mengalami perubahan. Ya, akan lebih sensitifan, akan lebih cepat tersinggung, mudah marah itu ya. Emosi klien usia lanjut. Gejala ini dapat diketahui melalui reaksi penolakan terhadap kondisi yang terjadi. Ketika kamu mau melakukan tindakan, pasiennya menolak, kemudian berteriak bisa, ya, lengus bisa, atau lengus tahu enggak? Ya, jadi kayak apa sih ngambek, mukanya jelek gitu, apa mengkerut ya, mukanya mengkerut gitu ya. Nah, reaksi penolakan bisa diketahui oleh beberapa gejala. Pertama adalah ketika pasien itu tidak percaya pada diagnosa. Ya, kadang kan ada tuh pasien yang kalau dikasih tahu diagnosanya nggak percaya, ngeyel gitu ya. Ah, masa sih saya itu kena DM gitu ya, diabetes mellitus, kan saya kena gula, orang saya nggak pernah minum manis-manis, kok nggak pernah medang-medang gitu ya. Jadi itu ada yang reaksi penolakannya tidak percaya dengan diagnosa, gejala penyakit gitu ya, perkembangan dan keterangan yang disampaikan oleh perawat atau tenaga kesehatan. Ya, tadi tidak percaya. Baik itu misalnya, "Ini Bapak, Ibu, Bapak harus dikompres ya karena Bapak itu suhunya tinggi." "Ah, masa sih cuma panas biasa lah, susah." Ya, kayak gitulah ya namanya lanjut usia. Mengubah keterangan yang disampaikan sehingga terjadi kekeliruan, ya. Ini kadang kan, kita menyampaikan A sampai ke pasien lansia bisa rubah jadi B, ya.
itu bisa saja terjadi ya, karena tadi penangkapan dalam berpikirnya ya, kemudian mengingatnya itu mengalami penurunan. Menolak membicarakan perawatannya di rumah sakit. Nah, ini bisa tindakan keperawatan yang mau dilakukan, baik apapun ya, tindakan apapun terserah, apa namanya, "Oh ini enggak lah, saya enggak mau lah dirawat lah, saya enggak mau disuntik, saya enggak mau dirawat lukanya, saya enggak mau di ronsen, saya enggak mau di." Nah, ya contoh yang kayak gitu ya, itu salah satu jenis penolakan-penolakan yang sering terjadi pada lansia. Tidak bersedia disertakan dalam perawatan secara umum. Menolak saran. Nah, Mbah, ben lukane cepet sembuh, itu harus makan yang banyak mengandung protein tinggi seperti ikan, telur. Lah, dening maem manis manis-manis. Lah, dening maem amis-amis gitu ya. Kan ora entuk nek anu lagi luka maeme amis-amis. Ya sing adem-adem. Kayak tempe digodhog, ora ana rasane, terus sayuran terus sing direbus-rebus, ubi, nggak boleh makan amis-amis. Nah, itu kan karena mitos ya, ketidaktahuan, itu menolak saran. Bagaimana sebagai seorang perawat itu melakukan pendekatan ketika berhadapan dengan, klien lanjut usia? Yang pertama adalah pendekatan fisik, ya. Pendekatan fisik yaitu untuk mendapatkan informasi objektif tentang kesehatan, kebutuhan, kejadian yang dialami klien yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan pendekatan dan pengamatan secara fisik melalui pemeriksaan kesehatan pasien. Jadi kamu melakukan pemeriksaan fisik itu juga melakukan pendekatan. Jadi kayak caring, "Ih, aku diperiksa ya," gitu kan ya. Susternya care, semuanya diperiksa, ditensi, dicek suhunya gitu ya. Kemudian dicek head to toe, pemeriksaan fisik dari ujung kepala, dicek paru-parunya, suara nafasnya gimana gitu ya. Perutnya juga, wah semuanya diperiksa. Nah, ini kan adalah termasuk pendekatan fisik. Kemudian lanjut ya tadi, pendekatan itu juga tidak hanya dari pendekatan fisik saja, dengan pemeriksaan fisik, tetapi juga bisa dengan melalui sentuhan, ya, sesekali sentuhan, "Ibu, Mbah, pegang bahunya," ya, atau dengan kontak mata, ya, yang kita responnya positif, itu juga termasuk pendekatan fisik. Kemudian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis itu terkait dengan tadi pendekatan apa namanya, pikirannya, emosinya. Ya, pendekatan ini bersifat abstrak, bertujuan agar terjadi perubahan perilaku pada klien. Tadi ketika pasien itu menolak, bagaimana biar dia tidak menolak. Nah, itu kan juga perlu namanya pendekatan psikologis. Dalam pendekatan psikologis ini, perawat itu berperan sebagai konselor, pendukung, kemudian penafsir, dan penasehat terhadap berbagai hal berkaitan dengan berbagai permasalahan klien, termasuk masalah pribadi. Pendekatan psikologis ini memerlukan suasana hubungan yang akrab antara perawat dan klien. Ya, jadi kalian yang akrab ke mbahnya, ya bisa menjadi konselor, kamu juga bisa menjadi pendengar, ya. Hati-hati ketika memberikan nasihat kepada lansia, berikan nasihat yang positif, gitu. Kemudian bisa cerita masalah pribadi, misalnya anaknya berapa Mbak, terus cucunya berapa, oh Mbahnya masih kerja apa udah pensiun, di rumah kegiatannya apa. Nah itu kan juga termasuk pendekatan psikologis, mengakrabkan, namanya bina hubungan saling percaya atau BHSP. Kemudian ada pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial ini dilakukan
untuk meningkatkan keluasan dalam interaksi dengan lingkungan pergaulan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara diskusi, bertukar pikiran, ya. Bisa juga dengan bercerita, bermain, ya. Mbahnya ikut reunian apa enggak, Mbah? Gitu, ya. Kegiatan kelompok dengan tujuan agar klien mampu untuk berinteraksi baik dengan perawat maupun klien, ya, klien lain yang seusia. Jadi kalau ada pasien lain yang selansia juga seusia itu bisa dikenalin, ya, Mbah di kamar ini Mbah bareng dengan Mbah siapa dan Mbah siapa gitu. Itu bisa ngobrol Mbah gitu. Jadi eh, di rumah sakit tidak jenuh, kemudian tidak tidak mudah emosi gitu ya, karena punya teman yang senasib yang lagi dirawat, itu bagus ya. Kalaupun tidak ya bisa pendekatan sosial dengan keluarga juga bisa, perawatnya juga bisa gitu. Lanjut pendekatan spiritual. Nah, kalau sudah lansia biasanya mereka itu akan lebih spiritualnya akan lebih apa ya, lebih lebih baik lah dibandingkan ya bukan berarti yang muda spiritualnya kurang bagus, enggak juga. Ada juga yang muda rajin ibadah gitu. Tapi secara teori itu kalau semakin usianya semakin lanjut itu spiritualnya juga semakin baik gitu. Ya, semakin ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Rajin lebih rajin ke masjid gitu, yang tadinya nggak rajin ke masjid jadi rajin ke masjid, sholat bareng ya, sholat jamaah kayak gitu. Pendekatan ini dilakukan pada klien dalam keadaan sakit yang sangat akut atau mendekati kematian. Ini bagus banget ketika sakitnya itu sakit akut atau mendekati kematian, itu perawat itu pakai pendekatan spiritual. Agar apa? Bisa tenang ya, batinnya pasien itu bisa tenang. Lebih menerima ketika akan dipanggil Yang Maha Kuasa, itu sudah bisa siap gitu. Bagaimana teknik komunikasi pada klien usia lanjut? Yang pertama adalah teknik asertif. Teknik ini perlu sikap yang dapat menerima, ya, dan memahami lawan komunikasi. Kamu itu lagi berhadapan dengan siapa? Mbah usia berapa? Gitu. Tetap pakai bahasa yang santun dengan permisi Mbak, ini perkenalkan nama saya gitu ya. Mbak, mohon maaf, ini selimutnya dipakai nggih gitu ya. Atau apapun kalimat yang menunjukkan kita itu welcome, kita itu peduli gitu. Dan kita itu sabar dalam menghadapi pasien. Ya, sabar itu dalam artian tidak hanya sabar ketika menghadapi pasiennya lagi cerewet gitu. Sabar itu juga bisa dibuktikan dengan kamu mendengarkan, itu juga bisa apa ya, menunjukkan kepedulian ya. Kamu menerima apa adanya pasien. Jadi ketika ada mbah-mbah sing ceriwis bisanya dia diterima. Memang itu karakter pasiennya ceriwis gitu ya. Dan memperhatikan pembicaraan lawan bicara. Jadi nyambung. Ya, tidak mbahnya lagi cerita perjuangan, kamunya kemana matanya, posisi duduknya bagaimana, atau berdirinya, tidak berhadapan dengan pasien itu akan melukai perasaan kalau ini kayak orang rungok lah gitu ya. Kemudian teknik responsif. Teknik ini ditandai dengan sikap cepat tanggap sebagai tanda perhatiannya kepada klien ya. Pasiennya lagi nyeri, Ibu sedang nyeri ya Bu ya. Saya ambilkan obat nyeri ya Bu. Oh Ibu kedinginan, AC-nya perlu saya kecilkan atau seperti apa ya. Jadi cepat tanggap. Oke. Ya. Kemudian teknik pengarahan terfokus. Oke, nanti kita lanjutkan ya.